Carilah orang-orang yang jujur dalam kehidupan. Kalau kita punya teman yang jujur, peganglah erat-erat. Karena ini nanti yang akan menghantarkan, mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan hidayah-hidayah Allah lainnya. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, kemudian berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga seluruh keluarga, sahabat dan umatnya yang istiqomah di dalam kehidupannya melalui mengikuti sunnah-sunnah syariatnya. Kemudian berikutnya saya sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menerima seluruh amalan-amalan yang kita semuanya kerjakan, khususnya di bulan Ramadan yang lalu dan umumnya seluruh amalan-amalan kita semuanya. Semoga Allah jadikan amal yang solih yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian materi kita pada hari ini adalah mengenai kitab Riyadhus Shalihin jilid 1 hadis ke-56 tentang kejujuran. Kelanjutan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tayyib, mari kita sama-sama mendengarkan bagaimana penjelasan dan isi kandungannya. Sampaikan kepada Raja Heraklius. Bagaimana dialognya dan isi suratnya, mari kita sama-sama dengarkan. Silahkan akhi untuk dibaca. Inilah dialog Raja Heraklius dengan Abu Sufyan kala itu ia belum masuk Islam. Ya, silahkan. Iya. Bohong itu hina bagi masyarakat jahiliyah. Dialog Heraklius dan Abu Sufyan. Di masa jahiliyah, bohong atau dusta adalah sifat yang hina. Mereka benar-benar memandang dusta sebagai sifat rendahan. Islam hadir di lisan masyarakat yang jujur ini sehingga syahadat bisa terwakili dengan zahir ucapan lisan.
Ketika lisan mereka telah berucap, itu berarti isi hati dan perbuatan pun sama. Disebutkan oleh Ibnu Abbas dalam sebuah kisah yang panjang bahwa Rasulullah SAW pernah mengirim surat kepada Raja Romawi yakni Heraklius. Selanjutnya dia mencari orang Mekah yang saat itu sedang berdagang di Syam. Pada saat yang sama ternyata Abu Sufyan sedang menjalankan bisnis di Syam. Terjadilah dialog antara raja dengan Abu Sufyan sebelum Abu Sufyan masuk Islam, membahas ciri-ciri Nabi yang diutus di Mekah. Berikut ini sebuah kisah di mana orang-orang Arab jahiliyah menganggap dusta adalah aib yang tercela dan memalukan. Orang-orang akan mengingatkannya dalam waktu yang panjang dan dicap sebagai pembohong, apalagi kalau yang berdusta adalah seorang tokoh. Kisah ini sekaligus menguatkan hikmah mengapa Nabi Muhammad SAW diutus di Arab. Dari Abdullah bin Abbas, setelah Kaisar Heraklius atau Raja Romawi membaca surat Rasulullah SAW yang ditujukan kepadanya, dia berkata, "Hadapkanlah kepadaku salah seorang dari kaum orang yang mengaku Nabi ini. Aku ingin bertanya tentang dia." Abdullah bin Abbas melanjutkan, "Abu Sufyan bercerita kepadaku bahwa ia dan orang-orang Quraisy yang berada di Sam untuk berdagang. Saat itu Rasulullah SAW dan orang-orang Quraisy masih sedang mengikat perjanjian damai. Lalu datanglah utusan Kaisar. Kami pun diundang bertemu raja. Kami masuk menemui Kaisar. Kaisar duduk di atas singgasananya dengan mengenakan mahkota, dan di sekelilingnya terdapat tokoh-tokoh kerajaan Romawi. Kaisar Heraklius berkata kepada penerjemahnya, 'Tanyakan pada mereka siapa yang paling dekat kekerabatannya dengan laki-laki yang mengaku Nabi itu.' Abu Sufyan berkata, 'Akulah orang yang paling dekat hubungan nasabnya dengannya.' Ia berkata, 'Seberapa dekat nasabmu dengannya?' 'Dia adalah anak pamanku,' jawab Abu Sufyan. 'Tidak ada pada rombongan itu seorang pun dari Bani Abdul Manaf kecuali aku,' kisahnya. Kaisar Heraklius berkata, 'Mendekatlah.' Lalu dia memerintahkan rombonganku berada di belakangku. Lalu ia memerintahkan rombonganku berada di belakangku. Lalu ia berkata kepada penerjemahnya, 'Katakan kepada teman-temannya, aku akan menanyai dia tentang laki-laki yang mengaku Nabi itu. Apakah ia bohong? Maka katakanlah dia pembohong. Apabila dia berbohong, maka katakanlah dia pembohong.' Abu Sufyan berkata, 'Demi Allah, kalau bukan karena malu dicap sebagai pendusta, pasti aku akan berbohong.' Saat itu bertanya tentang Nabi itu, tapi aku malu kebohonganku ini akan diingat. Jadi kukatakan yang sebenarnya. Kemudian Kaisar berkata kepada penerjemahnya, 'Bagaimana nasab laki-laki itu di kalangan kalian?' 'Ia adalah seorang yang memiliki nasab terhormat,' jawabku. 'Apakah ada di antara kalian orang yang mengatakan kenabian ini sebelum dia?' tanyanya lagi. 'Tidak ada,' jawabku. 'Apakah kalian pernah menuduhnya berdusta sebelum dia mengaku Nabi?' 'Tidak,' jawabku. 'Apakah ada dari ayah dan kakek-kakeknya seorang raja?' 'Tidak ada,' jawabku. 'Apakah pengikutnya orang-orang terhormat di kaumnya ataukah orang-orang yang lemah?' 'Pengikutnya adalah orang-orang yang lemah,' jawabku. 'Terus bertambah atau berkurang?' tanyanya lagi. 'Terus bertambah,' jawabku. 'Apakah ada yang murtad atau keluar dari agamanya setelah mereka memeluknya?' 'Tidak ada,' jawabku. 'Apakah dia pernah berkhianat?' tanyanya. 'Tidak. Dan kami sekarang sedang berada dalam masa perjanjian damai dengannya. Kami tidak tahu apa yang akan dia perbuat.' Abu Sufyan bergumam, 'Demi Allah, aku tidak dapat menyelipkan kata lain dalam jawaban selain ucapan di atas.' 'Apakah ia memerangi kalian dan kalian memeranginya?' 'Iya,' jawabku. 'Bagaimana kalian berperang?' tanyanya lanjut. 'Perang antara kami dengannya silih berganti. Terkadang dia mengalahkan kami dan terkadang kami mengalahkannya,' jawab Abu Sufyan. 'Apa yang diperintahkannya kepada kalian?' Abu Sufyan menjawab, 'Ia memerintahkan kami agar menyembah Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, melarang menyembah Tuhan-Tuhan nenek moyang kami, memerintahkan sholat, sedekah, menjaga kehormatan diri,
memenuhi janji, dan menunaikan amanah. Setelah itu Kaisar berkata kepada penerjemahnya, katakan kepadanya, aku bertanya kepadamu tentang nasabnya, dan engkau menjawab ia memiliki nasab terhormat. Demikianlah para rasul, mereka adalah orang-orang yang memiliki nasab terhormat. Aku juga bertanya kepadamu, apakah ada sebelum ia orang yang mengatakan demikian atau mengaku nabi? Engkau menjawab tidak ada. Kalau ada seorang yang mengaku sebagai nabi sebelum dia, maka menurutku dia hanya ikut-ikutan saja. Aku bertanya kepadamu, apakah kalian pernah menuduhnya berdusta sebelum ia mengaku sebagai nabi? Engkau menjawab tidak pernah. Maka aku bisa tahu, tidak mungkin orang yang tidak berdusta atas nama manusia akan berdusta atas nama Allah. Aku bertanya kepadamu, apakah ada nenek moyangnya yang pernah menjadi raja? Engkau menjawab tidak ada. Jika seandainya ada nenek moyangnya yang pernah dia jadi raja, maka ia adalah orang yang menginginkan kerajaan nenek moyangnya kembali. Aku bertanya kepadamu, apakah pengikutnya orang-orang yang terhormat atau orang-orang yang lemah? Engkau menjawab pengikutnya adalah orang-orang yang lemah. Demikian itulah pengikut para rasul. Aku bertanya kepadamu, apakah pengikutnya itu terus bertambah atau berkurang? Engkau menjawab terus bertambah. Demikianlah keimanan sehingga ia bisa sempurna. Aku bertanya kepadamu, apakah ada yang murtad, salah seorang pengikutnya setelah mereka memeluk agamanya? Engkau menjawab tidak ada. Memang demikianlah keimanan, ketika cahayanya telah menyentuh hati, tidak seorang pun membencinya. Aku bertanya kepadamu, apakah ia pernah berkhianat? Engkau menjawab tidak pernah. Memang para rasul tidak akan pernah berkhianat. Aku bertanya kepadamu tentang ia memerangi kalian dan kalian memeranginya. Engkau menjawab, demikianlah keadaannya. Peperangan antara kalian dengannya, kadang ia menang dan kadang kalian kalah. Begitulah para rasul, mereka senantiasa diuji. Namun pada akhirnya mereka lah yang akan menang. Aku bertanya apa yang ia serukan. Engkau katakan ia memerintahkan agar menyembah Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, melarang menyembah Tuhan-Tuhan nenek moyang kalian, memerintahkan sholat, sedekah, menjaga kehormatan diri, memenuhi janji, dan menunaikan amanah. Inilah sifat seorang nabi. Aku telah mengetahui bahwa ia adalah diutus, dia akan diutus. Hanya saja aku tidak menyangka dia diutus dari kalangan bangsa kalian. Jika apa yang kau katakan benar, maka ia menguasai tempat kedua kakiku berpijak ini. Dan seandainya aku tahu bahwa aku akan setia kepadanya, niscaya aku pasti akan senang bertemu dengannya. Kalau aku berada di sisinya, pasti aku akan cuci kedua kakinya. Isi surat Rasulullah SAW kepada Raja Heraklius. Abu Sufyan melanjutkan kisahnya. Kemudian ia meminta untuk dibawakan surat Rasulullah SAW. Kemudian dibacakan. Ternyata di dalamnya berisikan Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad, hamba Allah dan utusannya, kepada Heraklius, Raja Romawi. Salamun ala man taba'a huda amma ba'du. Keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk. Selanjutnya, saya mengajak Anda dengan seruan Islam. Masuklah Islam, niscaya Anda akan selamat. Allah akan memberikan pahala kepadamu 2 kali. Jika Anda berpaling atau tidak menerima, maka Anda menanggung semua dosa kaum Asyriyin. Katakanlah, hei ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat atau berpegang kepada suatu kalimat atau ketetapan yang tidak ada perselisihan di antara kami dan kamu, bahwa tidak ada kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Quran Surat Al-Imran ayat 64. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan yang lainnya. Keterangan makna seruan Islam adalah kalimat syahadat, di mana setiap pemeluk agama lain diajak untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat ini. 2. Pahala 2 kali adalah pahala yang berlipat sejumlah orang yang mengikutinya untuk masuk Islam. 3. Kaum
Arisiyin adalah para pengikut kalangan keluarga kerajaan. Dosa Arisiyin ditanggung oleh Hiraklus karena posisi Hiraklus sebagai pemimpin, sehingga diikuti oleh anggota kerajaannya, termasuk dalam beragama. Keterangan dari Dr. Bib Badha As-Safi dalam Tahqiq Sahih Bukhari. Iya, Masya Allah. Inilah ma'asyar muslimin, dialog yang begitu luar biasa. Seorang yang diajak berbicara padahal dia belum masuk Islam. Kemudian yang bertanya seorang penguasa yang saat itu nomor 1. Tentu dialog ini dialog yang super dahsyat, yang pernah terjadi dengan kejujuran. Dan Heraklius seorang raja tentu sudah punya pengalaman yang luar biasa. Tidak mudah ia akan terpesona, tertipu dan terlena dengan ajakan-ajakan yang dari siapapun. Apalagi ini ajakan yang luar biasa, meninggalkan keyakinan, sebuah ajakan yang luar biasa, pemberani luar biasa. Lihat jawaban Abu Sufyan atas pertanyaan Raja Heraklius tadi. Jawaban kejujuran itu. Dan Raja Heraklius pun menyatakan dengan kejujuran, sampai dia sangat berharap sekali di akhir dialognya itu, kalau ia bisa bertemu dengan Rasulullah, dia akan mencuci kakinya. Lihat, seorang raja, ia berani mengatakan jujur bahwa ini adalah Rasul, Nabi. Kenapa? Ciri-cirinya semua yang ditanyakan tadi itu mencakup klasifikasi ciri-ciri seorang nabi atau rasul sebelumnya. Semua hasil dialog tadi. Sehingga Raja Heraklius begitu seandainya berjumpa dengan beliau, betapa senangnya. Ternyata kejujuran itu membuahkan hikmah yang begitu besar, sampai musuh Islam aja nggak berani berbohong kepadanya. Mungkin kalau ditanya agamanya bisa bohong, tetapi yang di sini yang ditanyakan bukan agamanya, tapi pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sifat yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni sidik, jujur. Sehingga orang yang paling tinggi kedudukannya setelah para nabi adalah siddiqin, karena menempati urutan yang sangat tinggi sekali. Silahkan dibuka Quran surat 4 ayat 69. Ya, coba perhatikan, ma'asyarul muslimin, Allah tabaraka wa ta'ala menginformasikan kepada kita, siapakah teman terbaik itu? Teman terbaik Allah urutkan, yang pertama adalah an-nabiyyin, para nabi. Maka kalau kita ingin bertemu dengan teman kita, carilah teman yang urutan-urutan Allah tadi berikan, para nabi. Bagaimana kalau kita sekarang ini nabi sudah nggak ada? Ya syariatnya itu, sifat dari para nabi yang kita ikuti, insya Allah seperti itu, karena itu sifatlah berteman. Setelah nabi siapa? Adalah wasiddiqin,
orang-orang yang jujur. Carilah orang-orang yang jujur dalam kehidupan. Kalau kita punya teman yang jujur, peganglah erat-erat. Karena ini nanti yang akan menghantarkan, mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan hidayah-hidayah Allah lainnya. Itu. Baru setelah itu syuhada, yang ketiga, yang keempat sholihin, orang-orang yang sholih. Itulah kata Allah, wa hasuna ulaika rafiqa, teman yang terbaik. Itu. Baik, ini poin pertama, yakni ternyata kejujuran yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam praktekkan dalam kehidupannya dan menjadikan, memerintahkan umatnya selalu bersikap jujur. Insya Allah kejujuran akan membuahkan nikmat yang luar biasa. Ingat tadi sekali lagi, dua dialog yang sama-sama belum dan waktu itu belum masuk Islam, dua-duanya karena kejujurannya Allah mengabadikannya ini. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya yang pengen Ana sampaikan dengan silaturahmi. Ini tadi pertama, kebohongan ternyata tidak akan membuahkan kecuali kesengsaraan, adapun kejujuran tidak membuahkan kecuali kemaslahatan. Berikutnya silaturahim, karena di dalam kosakata tadi ada kalimat silaturahim. Banyak sekali orang yang belum faham antara silaturahim dengan yang lainnya. Saya akan sampaikan beberapa poin berkaitan dengan silaturahim. Sejatinya silaturahim itu dua kata yang ada, silah dan rahim. Silah artinya menghubungkan, ya, rahim artinya arham. Arham itu kandungan. Sehingga silaturahim adalah dapat dimaknai sebagai dua aspek. Pertama, alat, ya, alat. Silaturahim itu alat, yaitu ma yusalu bihi syai'un, sesuatu yang menghubungkan sesuatu. Sedangkan yang kedua, aksi atau perbuatan, maknanya fi'lu ma yu'adzibu bihil insan wasilah, membuat atau melakukan sesuatu yang dengannya manusia dianggap tetap berhubungan. Ini secara bahasa. Kalau mau nanti dikirimkan, tapi kalau nggak ya cukup ditulis saja, paling bingung, ya kan gitu. Baik, secara istilah saya akan mengambil perkataan Ibnu Hajar rahimahumullah. As-silatu islahi naw'in minal ihsan. As-silah adalah menghubungkan atau menyampaikan suatu jenis kebaikan. Az-Zawajir juz 2 halaman 65 dan juga Al-Bahr Ar-Ra'iq juz 8 halaman 508 dan seterusnya. Jadi kalau begitu, berdasarkan keterangan ini, siapa saja yang menyampaikan dengan kebaikan, tujuannya dalam rangka kebaikan, juga bisa disebut silaturahim. Itu silah. Adapun rahim atau ar-rahman atau ar-rahim mempunyai 3 huruf, ra, ha, mim, secara bahasa memiliki arti yang sama. Apa itu? Rumah.
Rahim itu rumah. Artinya rumah di sini apa? Yakni wadah tempat pertumbuhan anak. Ya, rahim itu rahim kaum Hawa itu kan tempat pertumbuhan anak-anak yang dikandungnya itu berkaitan dengan makna rahim. Sedangkan makna ar-rahim secara umum adalah yang dimaksud Ibnu Hajar adalah untuk para kerabat dekat, antar pendapat garis nasab baik berhak mewarisi atau tidak, yang disebut dengan mahram atau tidak. Wallahu a'lam. Ini definisinya. Jadi kalau begitu sejatinya kalau kita perkumpulan yang arisan keluarga itu bisa disebut dengan silaturahim. Namun kalau arisan RT itu bisa disebut silaturahim enggak secara syariat? RT, misalkan biasa ya, untuk RT kan biasanya ada pertemuan untuk mengeratkan hubungan. Apakah ini sejatinya secara syariat dulu? Nanti kalau di bahasa Indonesia kan beda lagi ya. Apakah bisa disebut dengan syariat ini adalah silaturahim? Jawabnya tidak. Tetapi nanti kalau sudah di bahasa Indonesia kan makna yang umum tadi bisa. Nah, ketika kita pertemuan semuanya muslim, itu apakah disebut dengan silaturahim? Jawabnya ukhuwah Islamiyah. Sejatinya ada perbedaan yang luar biasa. Kalau reunian bisa disebut silaturahim? Iya, jawabnya tidak. Ini secara syariat. Akan tetapi kalau sudah di bahasa Indonesia kan menginjak atau mengambil pendapat salah satu dari Ibnu Hajar tadi bahwa menghubungkan, menyampaikan suatu jenis kebaikan berarti bisa dikatakan silaturahim kalau tujuannya ke arah itu. Wallahu a'lam. Kemudian dalilnya banyak sekali. Salah satu ayat yang bisa kita sampaikan dari ayat-ayat yang banyak, Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 21. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yukhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Ini silah. Dan orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Jadi siapa yang menghubungkan kebaikan-kebaikan sejatinya berdasarkan ini juga boleh disebut dengan silaturahim. Boleh disebut dengan silaturahim, boleh disebut dengan silaturahmi, sama aja ya sejatinya. Kalau di Indonesia kan silaturahim itu dari khusus, silaturahmi enggak. Jawabnya kalimatnya sama sejatinya ya. Baik. Kemudian bagaimana bentuk silaturahim yang ada? Sejatinya bentuk silaturahim yang ada di Indonesia sudah sangat ideal, cocok, dan makanya para ulama enggak ada yang mengatakan ini dan ini. Apa itu ikhtilaf? Contoh, di Indonesia ada tradisi pulang kampung. Ini hanya di Indonesia. Nah, pulang kampung ini bisa dikatakan silaturahim atau tidak? Benar. Tradisi tidak bertentangan dengan syariat, maka yuk kita katakan benar, ya. Maka bagi yang nggak pulang kampung jangan bersedih. Bagi yang pulang kampung, tolong nanti bikin catatan minimal 3 lembar, ya. Gimana keadaannya gitu.
Baik, cara bersilaturahim, saya akan membawakan sebetulnya banyak hadis yang bisa kita jadikan, tapi karena keterbatasan waktu, saya akan menyampaikan satu hadis saja. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian saling dengki, jangan saling meninggikan harta, dan jangan saling membelakang. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara." Seorang muslim itu saudara muslim yang lainnya. Tidak boleh berbuat zalim kepadanya, tidak boleh merendahkannya, tidak boleh menipunya, dan tidak boleh menghinanya. Takwa itu ada di sini. Beliau menunjuk ke dalam dadanya 3 kali. Jadi takwa itu ada di sini. Cukup jahat seorang yang menghina saudaranya sesama muslim. Setiap muslim atas muslim yang lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini sungguh sangat luas kalau kita jabarkan. Baik, dari hadis ini tadi bagaimana cara untuk bersilaturahim. Pertama, usaha untuk memberikan kepada kerabat dekat serta upaya untuk menolak keburukan dari mereka baik dengan harta atau dengan yang lainnya, itu disebut silaturahim. Itu. Jadi kalau begitu silaturahim bukan hanya sekedar berkunjung, tapi makna yang lebih luas lagi, yakni memberikan kebaikan kepada kerabat. Misalkan ajak, ayo kita ilmu-ilmu yang didapat dari kajian mereka sampaikan, di-share di grup, itu pun bagian dari silaturahim. Itu. Kalau saat berkunjung ke sini diajak, silahkan. Atau mengajak tetangga, kerabat, sahib dan seterusnya, ayo ikut kajian. Ini pun juga silaturahim maknanya. Masya Allah. Kemudian Al-Imam Ibnu Abi Jamrah berkata, silaturahim itu bisa dengan harta, dengan cara memberikan kebutuhan mereka, dengan menolak keburukan dari mereka dengan wajah yang berseri-seri, serta dengan doa. Jadi kalau bagi yang punya harta bisa diberikan kepada yang membutuhkan, itu pun ternyata realisasi daripada silaturahim. Atau dengan wajah yang berseri-seri, ketika ketemu wajahnya, wajah menunjukkan kegembiraan, kesenangan. Ini ternyata juga realisasi daripada silaturahim. Atau dengan didoakan, dengan cara apa? Begitu ketemu mengucapkan doa. Bentuknya apa? Assalamualaikum. Ternyata assalamualaikum itu di samping kita bersilaturahim juga mendoakan. Masya Allah kan. Kemudian saya akan ambil satu lagi makna silaturahim yang lengkap. Ini dinukil dari kitab Tuhfatul Ahwadi juz 6 halaman 30. Yang namanya silaturahim adalah memberikan apa saja yang mungkin diberikan dari segala bentuk kebaikan, serta menolak apa saja yang mungkin bisa ditolak dari keburukan sesuai dengan kemampuannya. Itulah makna silaturahim. Jadi memberikan apa saja yang bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan dan berupaya menolak segala keburukan yang akan menimpa sahib kita, kerabat kita itu menurut kemampuan kita.
Contohnya gimana memberikan kebaikan dengan segala bentuk kebaikan itu? Misalkan ia sedang dalam keadaan sedih, kita bisa memberikan nasihat. Nasihat itu juga bentuk silaturahim. Dan ketika ia akan terjerumus karena ia sedang futur, kita umat Islam itu, jangankan kita, semua para ulama, para nabi pun ada yang namanya futur. Futur itu sifat jenuh, turun-turun. Maka saat itulah perlu orang yang memberikan kebaikan. Ini makna silaturahim. Jangan sampai ia futurnya sampai jatuh yang membuat dia bermaksiat. Wallahu a'lam. Itu makna daripada silaturahim. Di antaranya yang telah kami sampaikan tadi, dan bisa jadi seperti menjenguk ia ketika sakit, itu juga silaturahim. Bahkan mensolatkan dan menghantarkan jenazahnya ketika ia meninggal, itu juga bentuk silaturahim. Kita terus mendoakan saudara-saudara kita, walaupun dia tidak minta, justru itu silaturahim yang sebenarnya. Wallahu a'lam. Ini